السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din wa akhwat fillah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutayb Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir kita bahas tentang masalah Al-Ba'ats, bahwa manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang mengingkari tentang al-ba'ats, mengingkari tentang dibangkitkannya manusia, mengingkari tentang adanya yaumul akhir, mengingkari tentang adanya yaumul jaza, atau mengingkari yang sesudah itu, maka orang itu kafir, kharij anil millah, arti kafir dan keluar dari Islam. Jadi kalau orang mengingkari tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya, dibangkitkannya manusia ini yang semuanya nanti akan menuju kepada Allah SWT untuk dihisab, untuk dibalas amal-amal mereka. Kalau ada orang yang mengingkari demikian, maka menurut Al-Quran, menurut sunnah yang sahih, menurut ijma' ulama, bahwa orang itu kafir dan keluar dari Islam. Bagaimana? Disebutkan dalam ayat, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan orang-orang kafir, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, iya, kamu akan dibangkitkan. Demi Rabbku, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan dikabarkan dengan apa yang kamu amalkan. Yang demikian itu mudah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah At-Taghabun yang terakhir kita bahas, surah At-Taghabun surah 64 ayat 7. Sekarang yang kita bahas tentang Rasul-Rasul ini diutus oleh Allah SWT kepada seluruh manusia. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus jami'ar rusul, semua rasul-rasul, mubasysyirin wa mundzirin. Mubasysyirin artinya memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan mengancam. Mubasysyirin, memberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dengan masuk ke dalam jannah, dan mundzirin, mengancam orang yang ingkar kepada Allah dan durhaka kepada Rasul akan masuk ke dalam neraka. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah akan masuk ke dalam jannah, dan mengancam bagi orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah yang melakukan syirik akan masuk ke dalam neraka. Itu mubasyir
dan munzir. Dan dua ini harus ada bagi pewaris para anbiya war rasul. Jadi setiap orang yang mewariskan, yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, dia harus mewariskan sebagaimana para rasul juga mendakwahkan. Artinya dakwahnya harus diwariskan. Kalau rasul-rasul dakwahnya itu memberikan busyra, kabar gembira, dan memberikan indar, ancaman, maka setiap ulama, setiap alim, setiap da'i, setiap ustadz tidak boleh lepas dari basyir dan nadhir. Tapi kenyataan yang banyak orang selalu memberikan basyir, kabar gembira. Adapun nadhir, ancaman, jarang sekali. Sebab kalau nanti diberikan ancaman, takut orang-orang pada lari. Nanti mad'unya yang diajak itu kabur. Dan berbagai alasan yang mereka kemukakan dengan alasan maslahat dakwah atau bil hikmah atau yang lain. Itu alasan yang sering dikemukakan. Padahal dengan kita menyampaikan ini supaya tidak ada hujjah nanti atas Rasul. Dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 165. Surah yang keempat, ayat 165, Allah berfirman, rusulan mubasysyirin, dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan mengancam, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Li'alla supaya tidak, li'alla supaya tidak ada, yakuna ada, li'alla supaya tidak, artinya supaya tidak ada bagi manusia alasan di hadapan Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Jadi supaya tidak ada alasan bagi manusia supaya tidak ada alasan bagi manusia kepada Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Jadi rasul-rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira dan mengancam agar tidak ada atau supaya tidak ada bagi manusia ini alasan kepada Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Jadi maksudnya begini, manusia yang sekian banyak yang sudah diutus oleh Allah, setiap umat ini seorang rasul, itu tidak ada alasan bagi mereka nanti di hadapan Allah, saya ini belum diutus seorang rasul, belum ada yang menyampaikan kepada kami. Itu tidak ada bagi manusia. Jadi tidak ada orang mengatakan, oh saya belum ada da'i atau ustaz yang menyampaikan. Karena da'i dan ustaz artinya pewaris para anbiya dan rasul. Maka setiap umat yang sudah diutus seorang rasul, yang rasul ini menyampaikan dakwahnya, busyra, kabar gembira bagi orang yang bertauhid kepada Allah dan mengancam dari berbuat syirik. Kemudian mereka tidak mau menerima. Nanti di hadapan Allah kalau dia mengatakan, ya Allah, tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Rasul itu tidak mengancam kepada kami. Tidak ada alasan. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Setiap orang akan ditanya oleh Allah. Setiap umat dari setiap nabi akan ditanya oleh Allah. Dan saksi dari semua umat yang ada, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai saksi atas seluruh umat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang wasat, pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul itu menjadi saksi atas kamu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain bahwa rasul-rasul itu sudah diutus dan sudah menyampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh para rasul yaitu tentang
masalah tauhid. Sebelum yang lain, semua rasul dakwanya dakwah tauhid. Dan semua rasul mengancam manusia dari berbuat syirik. Makanya kalau seandainya ada dai yang tidak menyampaikan permasalahan, juga akan mas'ul di hadapan Allah. Kenapa sekian banyak orang awam tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang syirik, tidak disampaikan? Kalau dia mengatakan alasannya nanti orang tersinggung, nanti mereka akan kabur, nanti segala macam, alasan itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Setiap dakwah harus mengikuti apa yang didakwahkan oleh para anbiya wa rasul. Sudah jelas. Semua harus mengikut. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mengikut kepada Ibrahim, fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan dakwah Ibrahim, dakwahnya dakwah tauhid dan mengancam bapaknya, mengancam keluarganya, mengancam umatnya, mengancam rajanya, jangan mereka berbuat syirik. Tapi semua orang-orang yang mengaku dia mendakwakan dakwah Islam, tujuannya agar umat ini mentauhidkan Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya liwahidun, mentauhidkan Allah dan agar manusia menjauhkan diri dari syirik. Itu yang pokok, basyir dan nadhir. Jadi mubasyirin mengingatkan mereka, bagi yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan jannah, kemudian wa mundhirin. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan, kalau selama ini dakwah lebih banyak membicarakan soal fadailul a'mal. Sering kan? Sampai hadisnya pun dipertanyakan bagaimana kalau hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tapi apa pernah kita dengar tentang fadailut tauhid? Fadailut tauhid. Puluhan fadailut tauhid. Arti keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang bertauhid itu timbangannya akan berat. Orang yang bertauhid itu akan dimudahkan di dunia. Orang yang bertauhid itu akan mendapatkan kemenangan dan segala macam. Fadailul tauhid banyak. Tapi yang sering disampaikan fadailul a'mal. Ini yang pokok awal tentang tauhid. Tahqiq tauhid, mewujudkan tauhid. Itu sebagai basyir. Kemudian mundzirnya seperti Nabi waktu diperintahkan dengan ayat yang sudah kita baca, ya ayyuhal mudatstsir qum fa'anzir. Fa'anzir, para mufassirin menjelaskan fa'anzir dari apa? Antum sudah baca itu. Yunzir anish syirki wa yad'u ila tauhid. Mengancam manusia jangan mereka berbuat syirik kepada Allah. Syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan mengajak mereka kepada tauhid. Pertama kali dakwah. Jayal mudatsir qum fa'anzir. Apa fa'anzir apa? Fa'anzir dari apa? Diancam dari apa? Diancam dari syirik dan mengajak mereka kepada tauhid. Ini yang harus kita tegakkan. Yang ini harus kita dakwahkan. Dan ini bahaya di tengah-tengah umat. Banyak umat tidak tahu. Sampai sekarang berkali-kali sudah saya sampaikan dalam kajian ini bahwa masih banyak orang yang meminta ke kubur, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, dan segala macam, bernazar kepada selain Allah, i'tikaf kepada selain Allah, dan segala macam bentuk macam-macam ibadah yang mereka serahkan kepada selain Allah. Kemudian umat diam, duat para dai diam, wajib dia. Kalau sampai umat ini kita tidak sampaikan, kita tidak jelaskan alasannya, takut mereka tersinggung segala macam, kita mas'ul amam Allah sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai seorang alim akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sampaikan tentang tauhid? Karena itu yang pokok. Kalau seandainya masalah furu'iyah mereka tidak tahu, insyaallah ma'fu. Karena dalam masalah furu'iyah itu masih banyak ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi tauhid semuanya sama. Seperti yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di sini dikatakan li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Maka supaya manusia tidak ada alasan lagi di hadapan Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Kemudian kalau ada orang bertanya, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah di tempat itu tidak diutus seorang rasul, enggak perlu kita bahas. Serahkan semuanya kepada Allah. Mau satu tempat tidak diutus seorang rasul, tidak kesampaian dakwah rasul, atau tidak ada ustaz atau mubalik atau dai yang menyampaikan daerah itu di tempat itu.
Maka kita bawakan ayat dalam surah Bani Israel. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Enggak perlu kita bahas panjang lebar soal masalah itu. Yang penting sekarang yang sudah ada rasulnya, artinya sudah ada duatnya yang menyambung dakwah rasul, yaitu para ulama, para dai dan segala macam. Sudah ada, masih orang tidak mau menerima. Adapun yang tidak terutusnya rasul atau yang tidak terkirimnya dai kepada mereka dan mereka beribadah menurut yang mereka tahu, itu diserahkan kepada Allah. Yang demikian itu nanti akan mendapatkan imtihan. Imtihan itu artinya cobaan. Di padang mahsyar dicoba dia untuk mengenal Allah, diuji oleh Allah di padang mahsyar nanti. Kalau dia secara fitrahnya dan betul-betul bertauhid kepada Allah, akan dimasukkan mereka ke dalam jannah. Kalau tidak syirik, maka mereka akan masukkan ke dalam neraka. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang yang tidak diutus seorang rasul atau tidak kesampaian dakwah para rasul. Jadi nggak perlu kita bahas panjang lebar terhadap orang-orang yang memang belum kesampaian dai atau daerah-daerah pelosok dan segala macam, kita serahkan kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Wa awwaluhum, yang pertama adalah Nuh. Di awal para nabi itu Nuh alaihissalam. Awalnya para rasul itu adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin, dan Nabi Muhammad ini sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Kalau menurut orang-orang Ahmadiyah, khatam itu artinya cincin, yang tidak difahami oleh ahlul lughah dalam memahami ayat ini, dan tidak juga ditafsirkan oleh para mufassirin. Karena menurut Ahmadiyah ada nabi sudah Nabi Muhammad. Ini sudah bertentangan bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka orang itu kafir karena mengingkari ayat Al-Quran dan mengingkari sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, kata Nabi. Jadi yang pertama Nuh, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang bahwa awalnya Nuh, yaitu wadalilu ala anna awwalahum Nuh qauluhu ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Dalam surah An-Nisa ayat 163. Dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah berfirman, inna awhayna, sesungguhnya kami mewahyukan, ilaika, kepadamu, sama sebagaimana auhayna, kami mewahyukan, ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan kepada nabi-nabi sesudahnya. Ini dijadikan dasar oleh muallif, penulis kitab ini. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Kata-kata kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh. Tidak disebutkan oleh Allah sebagaimana kami mewahyukan kepada Adam, tidak. Kepada Nuh. Dan nabi-nabi sesudah Nuh. Menunjukkan bahwa yang pertama itu Nuh. Itu yang diambil istimbat oleh para mufassirin. Dan ada juga oleh muallif mengambil istimbat dari ayat ini bahwa yang pertama Nuh. Juga berdasarkan hadis yang berdasarkan hadis Nabi, yaitu tentang syafaat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hadis syafaat, yaitu hadisnya panjang di Sahih Bukhari itu, riwayatnya begini,
potong saya bawakan. Innan nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pada waktu bicara tentang syafaat. Nanti ada syafaatul uzma di mauqif. Kalau nanti suatu waktu kita akan bicarakan tentang syafaat itu. Tentang bagiannya, tapi secara singkat bahwa syafaat itu ada syafaat ukhrawi, pertolongan ukhrawi. Pada waktu itu semua orang ini minta syafaat, minta pertolongan karena mereka takutnya luar biasa. Semua datang ke Nuh. Kemudian kata Nuh, aku pernah berbuat dosa. Datang lagi pada yang lain. Tuh seperti itu. Sampai yang terakhir kepada Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad yang pertama kali memintakan syafaat. Maka di sini dikatakan sesungguhnya manusia ini datang kepada Nuh dan mereka berkata, engkau Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Dan Nabi menceritakan tentang keadaan syafaat dan Nabi menyebutkan bahwa Nuh yang pertama kali nanti. Nuh yang pertama kali menurut riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Adapun yang kita dapati Nabi yang pertama adalah Adam. Tapi Adam tidak membawa risalah apa-apa. Dia sebagai Adam, sebagai Nabi, juga ulama memasukkan dia sebagai Rasul. Tapi Rasul dalam artian membawa risalah, menyampaikan kepada umat, itu yang pertama adalah Nuh. Diwahyukan oleh Allah kepada Nuh untuk menyampaikan, membawa risalah. Adapun Adam tidak membawa risalah, karena dalam keluarga saja. Tapi Nuh membawa risalah. Dan dakwah Nuh kurang lebih 950 tahun menurut Al-Quran. Siang dan malam dakwahnya. Cuma beberapa orang saja yang ikut. Yang ikut Nabi Nuh, yang masuk ke dalam kapalnya, perahu yang besar yang dibuat oleh Nuh. Jadi ini alasan yang dibawa oleh mu'allif bahwa yang pertama itu Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang terakhir Nabi Muhammad, dasarnya juga ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Surah 33. Lihat di surah Al-Ahzab itu ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad itu sebagai bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, walakin akan tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Dan adalah Allah bikulli syai'in 'alima. Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah menyebutkan dalam ayat ini khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ya, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan fala nabiyya ba'dahu wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fahuwa kadzibun kafirun murtaddun 'anil Islam. Jadi para ulama mengatakan maka tidak ada nabi sesudahnya, dan barang siapa yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad fahuwa kadzib, maka orang itu dusta, kafir, orang itu kafir, murtad 'anil Islam, orang itu murtad 'anil Islam. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa nanti akan ada 30 pendusta, kata Nabi. Salasuna kadzabun kulluhum yadda'una annahu nabi. Setiap orang itu mengaku bahwa mereka nabi. Dari mulai Musailimah al-Kadzdzab sudah mengaku nabi. Ya, sampai yang terkenal, yang masyhur, yang terakhir ini masih ada lagi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Yang terkenal alirannya dengan Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad
Sudah dijelaskan bahwa dia kafir, dan juga fatwanya para ulama bahwa Ahmadiyah itu minoritas non-muslim. Fatwanya ulama sudah menjelaskan itu, bahwa Ahmadiyah itu minoritas non-muslim, yaitu orang yang bukan Islam karena tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Jadi mereka masih mengangkat Nabi lagi, yang memang dibuat oleh penjajah sengaja membuat yang demikian supaya mengacaukan kaum muslimin. Di setiap tempat selalu demikian. Orang-orang kufar tidak senang kalau seandainya umat Islam ini bersatu. Dikacaukan dengan seperti itu. Dan masih banyak lagi cara-cara mereka untuk merusak kaum muslimin. Jadi dalilnya sudah jelas. Soal awal Rasul ini sudah jelas. Kemudian bahwa Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW juga sudah jelas ayatnya. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ini merupakan ketetapan dari Nabi, dari Al-Quran itu sendiri, dari Nabi dan ijma' kaum muslimin. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, bagaimana kalau seandainya Isa itu turun? Bukan berarti bahwa Isa itu sebagai Nabi sudah Nabi Muhammad, tidak. Karena urutannya Isa sebagai Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan Isa turun bukan mengaku sebagai Nabi yang baru, bukan. Isa turun ke dunia ini, yaitu dia berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW, mengajak orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Begitu dalam riwayatnya. Dan hadis tentang turunnya Isa ini hadisnya mutawatir. Maksudnya mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang sampai tercatat di puluhan kitab ahli hadis. Di Bukhari ada, di Muslim ada, di Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, dan segala macam. Semua tercatat tentang turunnya Nabi Isa. Jadi adanya Nabi Isa nanti turun, itu membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, tetap Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Turunnya Isa bukan berarti Isa itu Nabi yang terakhir, tidak. Turunnya Isa memang ketentuan dari Allah SWT, bahwa dia akan membawa syariat Nabi Muhammad, dia akan menghancurkan salib, menghapuskan pajak, membunuh babi, dan diantaranya juga membunuh Dajjal. Fitnah yang paling besar itu Dajjal. Yang paling besar fitnah dari mulai zaman Anbiya sampai zaman Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, fitnah yang paling besar itu Dajjal. Dajjal itu yaitu makhluk yang matanya buta sebelah, tulisannya kafir sebelahnya itu. Mengajak orang untuk kafir, untuk kufur kepada Allah. Orang banyak tertipu dengan Dajjal itu. Nah, nanti turunnya Isa di Menara Putih nanti di Syam itu akan membunuh Dajjal. Dan tidak membawa syariat yang baru, tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Ibadati taghuti, tulisannya begitu. Wa kullu ummatin, dan setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang Rasul, dan setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang Rasul, min Nuh, dari Nuh, ila Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, yaitu ia menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah saja.
setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul dari Nuh sampai Muhammad itu menyuruh mereka mereka ini kembali kepada umat, menyuruh mereka yang menyuruh umat itu bi ibadatillahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Dan melarang mereka dari ibadah kepada taghut. Melarang mereka dari menyembah taghut. Jadi setiap umat itu yang perlu kita ingat. Yang diutus oleh Allah kepada seorang rasul dari Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu dakwahnya menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari menyembah taghut. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna, dan kami telah utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Terusan ayatnya itu, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Surah An-Nahl ayat 36. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal-iman billah. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut wal-iman billah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas semua hamba, al-kufra bit-taghut, kufur kepada taghut, wal iman billah, dan beriman kepada Allah. Jadi ajakan ini dijelaskan dalam Hasyiah Usul As-Salasah, dijelaskan, yaitu mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah. Dan dengan itu diutusnya rasul-rasul. Artinya diutusnya rasul-rasul semuanya itu mengajak umat ini kepada tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Dalam Hasyiah Usul As-Salasah dijelaskan, wa da'watuhum kulluhum ila ibadatillahi wahdah wa tarku ibadati ma siwa. Fa zubdatu jami'i ma ursilat bihi ar-rusul huwa at-tauhid. Wa ma siwahu min tahrimin wa tahlilin fa furu'. ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع التوحيد. Dijelaskan oleh pensyarah Ushul Salasah dalam Hasyiah Ushul Salasah, dijelaskan dakwah semua para nabi, yaitu mereka mengajak agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Dan intisari dari dakwah semua rasul, intisarinya adalah tauhid. Pokoknya adalah tauhid. Adapun tentang masalah haram, halal, itu termasuk masalah furu'. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan sesudah mereka bertauhid kepada Allah. Dan tidak akan diterima kecuali bersama tauhid. Alladzi huwa dinur rusul, yang merupakan agamanya para rasul. Min awalihim ila akhirihim wa li ajlihi khuliqatil khaliqatu wa ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu
wa khuliqatil jannatu wan nar. Artinya tidak akan diterima ibadah itu melainkan bersama tauhid. Yang merupakan agamanya para rasul dari awal sampai yang terakhir. Dan karena tauhid inilah diciptakannya makhluk Allah. Diciptakannya makhluk ini karena tauhid. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk bertauhid kepada Allah diciptakannya makhluk ini. Wa ursilatir rasul. Diutusnya para rasul juga untuk mendakwakan dakwah tauhid. Wa unzilatil kutub. Diturunkannya kitab-kitab dari mulai Taurat, ya, Zabur, Injil, Al-Quran dan semua isinya agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Wa khuliqatil jannatu wan nar. Dan diciptakannya surga dan neraka juga karena tauhid. Artinya kalau orang bertauhid kepada Allah masuk jannah, kalau dia syirik masuk ke dalam neraka. Tadi dijelaskan tidak akan diterima ibadah itu kalau tanpa tauhid. Umpamanya orang haji, pergi haji, tapi dia syirik, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tidak akan diterima ibadahnya. Salat, di samping dia salat dia masih berbuat syirik, tidak akan diterima. Karena orang yang melakukan syirkun akbar dalam beribadah kepada Allah, maka amal-amalnya hapus. Menurut ayat dan menurut hadis Nabi. Menurut ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan seandainya engkau berbuat syirik, maka tidak akan diterima amal-amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hatta nabi, para rasul, kalau mereka berbuat syirik, semua amalnya hapus. Hatta semua nabi kalau berbuat syirik, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka para nabi itu berbuat syirik kepada Allah, menyembah Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Saya akan hapus amal-amal mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 88. Surah yang ke-6 ayat 88. Jadi kalau nabi-nabi berbuat syirik kepada Allah akan dihapuskan seluruh amalnya. Jadi ini yang harus kita ingat. Semua dakwah rasul-rasul itu yaitu agar manusia beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan menjauhkan kepada syirik. Dan ta'ifah, kelompok yang akan mendakwahkan seperti ini akan tetap ada ila yaumil qiyamah. Meskipun umatnya sudah mengabaikan masalah ini. Du'at, da'i-da'i mengabaikan masalah ini. Mubalignya ulama mengabaikan masalah ini. Tapi kata Nabi akan ada tetap satu kelompok yang akan mengajak tetap ada tauhid. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi akan ada tetap satu kelompok yang berada di atas kebenaran. Dia tetap mendakwahkan seperti dakwanya para anbiya wa rusul, mengikuti yaitu dakwanya para sahabat ridwanullah ajma'in, mengajak pada tauhid, menjauhkan syirik. Tetap di atas yang hak. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Artinya tidak akan membahayakan mereka siapa aja yang menghina mereka, melecehkan mereka, tidak mau menolong mereka atau menyalahi mereka, tetap dia di atas jalan yang hak itu. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang pertolongan Allah, wahum ala dzalik. Sedangkan mereka tetap di atas yang demikian itu. Di atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah ajma'in. Jadi ini dakwah kepada tauhid harus tetap ada. Maka di sini dijelaskan wa faradallah, dan Allah mewajibkan ala jami'il ibad, atas semua hamba-hambanya kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Jadi semua hamba ini harus mereka itu beriman kepada kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, tentang masalah taghut ini nanti akan dijelaskan di bawahnya. Jadi kita memahami soal masalah tauhid dulu, karena ayatnya ani'budullah wajtanibut taghut. Ini pahami dulu. Setelah kita paham, kita jelaskan dan kita dakwakan kepada umat, baru kita memahami tentang masalah
tagut. Dan ini yang harus kita jelaskan kepada umat. Kemudian ayat yang hampir sama dengan ayat ini, antum lihat juga, ini kan ayat dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, ada ayat yang sama juga seperti ini, yang Allah sebutkan bahwa setiap anbiya itu dakwahnya dakwah tauhid. Dalam surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya, antum lihat surah Al-Anbiya itu, ayat 25. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul. Tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul. Selalu dakwah mereka kami wahyukan kepada mereka agar mereka mendakwahkan tiada ilah kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Setiap rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad itu dakwahnya diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul itu bahwa tiada ilah melainkan aku. Artinya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Tidak ada yang disucikan kecuali Allah saja. Tidak ada orang berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah. Terus seperti itu. Dengan makna macam-macam ibadah yang sudah kita bahas. Yaitu fa'budun, hanya bertauhid kepada Allah. Jadi kata pensyarah Ushul Tsalatsa dalam dua ayat ini, wa kilal ayataini fihimal umumul wadih. Kedua ayat ini, surah 16 ayat 36 dan surah 21 ayat 25 yang tadi sudah kita baca dua-duanya itu jelas sekali anna awwala syai'in bada'at bihir rusul qaumahum huwa tauhid. Yaitu bahwa segala sesuatu yang dimulai oleh Rasul untuk mendakwahkan kepada kaumnya yang pertama kali sebelum yang lain yaitu at-tauhid. Yaitu tauhid. Dan ini bisa dilihat dalam sekian banyak ayat Al-Quran, seperti juga dalam surah Al-A'raf. Selalu ayat-ayatnya disebutkan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak ada bagi kalian ilah kecuali hanya Allah saja. Dan ini dakwah para rasul dan itu inti dakwah para rasul. Juga Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus yang lain. Selalu Rasul mengingatkan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali kamu ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah, bahwa saya tidak ilah melainkan hanya Allah saja. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum innallaha farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka taat kepada kamu, mentaati tentang syahadat itu, mereka bersyahadat dan mereka faham tentang makna syahadat itu, maka ajarkanlah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat yang harus mereka kerjakan setiap hari, setiap siang dan malam. Ini yang merupakan al-asas dan ini yang merupakan pokok, yaitu tauhid. Sampai di sini dulu, nanti kita insyaallah lanjutkan sesudah salat maghrib dengan pengertian taghut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang pengertian taghut. Karena dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Tentang an ya'budullah sudah saya jelaskan, yaitu bertauhid kepada Allah. Kemudian wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut. Jadi Allah mewajibkan kepada semua hambanya kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Sekarang apa pengertian taghut itu? Dan macam-macam taghut. Ada berapa macam taghut itu? Di sini jelaskan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala,
Ibnu Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi yang terkenal dengan Ibnu Qayyim, yang lahir tahun 691 dan wafat tahun 751 Hijriyah. Dan tulisan-tulisannya, artinya karangan Ibnu Qayyim atau susunan Ibnu Qayyim, kitab-kitabnya banyak sekali. Sama dengan syekhnya, Syekhul Islam, ratusan kitab. Ya, satu judul kitab itu kadang-kadang ada 3 jilid, ada 4 jilid, bahkan ada yang lebih dari itu. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, makna taghut, jadi makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu. Jadi kata Ibnu Qayyim, at-taghutu, jadi makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, makna taghut itu ialah ma tajawaza bil abdu haddahu. Ada yang mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Artinya setiap taghut itu ialah setiap yang diperlakukan manusia secara melampaui batas. Mana taghut ialah setiap yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas. Artinya apa saja atau setiap yang diperlakukan oleh manusia, al-abad di sini adalah manusia, secara melampaui batas. Artinya apa saja yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas. Min ma'budin, dari sesembahan, artinya yang disembah, ma'bud yang disembah. Au matbu'in, atau yang diikuti. Au muta'in, atau yang ditaati. Ma'bud yang disembah, au matbu' yang diikuti, au muta' yang ditaati. Itu makna taghut yang sering diambil oleh para ulama. Meskipun nanti ada pengertian taghut yang lain, seperti Imam Malik mengatakan kullu ma'ubida min dunillah. Taghut itu setiap apa-apa yang disembah selain Allah dikatakan taghut. Ada juga yang mengatakan taghut itu syaitan, tukang sihir dan yang lainnya. Tapi muallif menjelaskan bahwa taghut itu yang pokok ada 5. Kalau kita lihat, kalau mengambil definisi Imam Malik dan definisi Ibnu Qayyim, taghut itu banyak. Setiap apa saja yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas, maka dia taghut. Apakah itu ma'bud yang disembah, atau matbu yang diikuti, atau muta yang ditaati. Jadi ma'bud yang disembah, apa sih yang disembah? Ya taghut. Kubur taghut. Pohon yang disembah taghut. Apa sih yang disembah? Taghut selain Allah. Kemudian matbu yang diikuti, orang yang menyuruh murid-muridnya harus ikut dia, tidak boleh ikut yang lain, taghut dia. Apa perkataannya itu yang benar, perkataan yang lain salah, itu taghut dia. Jadi menganjurkan kepada murid-muridnya, apa kata dia itu yang benar, semua salah. Atau perkataan Nabi juga ditolak oleh dia. Berarti dia matbu, dia yang diikuti, orang yang menyuruh orang lain untuk mengikuti dia namanya taghut. Atau muta yang ditaati, seperti penguasa menyuruh rakyatnya mesti taat kepada dia, tidak boleh taat kepada yang lain, tidak boleh taat kepada Allah dan Rasul, maka orang ini taghut. Atau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia dikatakan taghut, muta. Nah, sekarang dijelaskan oleh muallif dari Kutaib Ushul Tsalatsa ini, wa tawaghitu katsirun. Taghut jamaknya tawaghit. Kalau mufradnya taghut, kalau jamaknya tawaghit. Wa tawaghitu katsirun. Dan taghut-taghut itu banyak sekali.
Tagut-tagut itu banyak sekali. Ru'usuhum khamsatun. Pokoknya itu ada 5. Jadi ru'us, artinya pemimpinnya atau pokoknya itu ada 5. Iblis la'anahullahu. Yang pertama iblis. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Melaknat iblis ila yaumil qiyamah, karena dalam ayat disebutkan iblis itu dilaknat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Wa man 'ubida wa huwa radin. Dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Wa man 'ubida wa huwa radin. Yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat, dan orang yang mendakwahkan dia mengetahui perkara yang gaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya dia mengetahui perkara yang gaib. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Yang kelima, dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah telah turunkan. Dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah telah turunkan. Jadi dia berhukum selain hukum Allah. Jadi tagut itu banyak sekali. Jadi pokoknya tagut itu 5. Arti biangnya. Kepalanya tagut itu ada 5. Yang pertama iblis. La'anahullah. Ini iblis. Ini biangnya. Karena yang mengajak manusia kepada kufur kepada Allah. Syirik kepada Allah. Iblis. Yang pertama kali sebelum yang lainnya. Jadi iblis itu ya tempatnya di neraka. Tapi kalau menurut orang-orang sufia tidak. Orang tarekat sufia tidak. Alasan mereka apa? Buktinya iblis tidak mau sujud kok kepada Adam. Berarti dia bertauhid kepada Allah. Karena tidak mau sujud kepada Adam. Kalau malaikat sujud. Itu alasan orang-orang tarekat. Masih banyak lagi aliran-aliran yang aneh. Dia percaya demikian. Padahal nas ayat Al-Quran mengatakan iblis finnar. Dia telah enggan kufur kepada Allah. Hadis juga mengatakan demikian. Tapi memang karena orang yang sudah sesat dari yang hak, itu dikatakan sahibul hawa. Makanya dikatakan oleh para ulama sahibul bid'ah itu sahibul hawa. Yaitu orang yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Orang yang berpikirnya dari hawa nafsu. Maka sesat mereka itu dari jalan Allah. Jadi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' seluruh ulama bahwa iblis itu tempatnya di neraka. La'anahullah. Dan yang perlu diingat bahwa iblis ini berusaha mengajak manusia untuk kufur kepada Allah. Itu yang harus kita ingat. Sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Seperti yang antum sudah hafal dalam surah Yasin. Bagaimana alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata. Menyembah dia dengan mengikuti dia. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini yang pertama, yang pokok iblis. Kalau caranya dia untuk mengajak manusia kepada kufur, itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnul Qayyim sendiri dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim sendiri menjelaskan
setan itu, iblis itu berusaha bagaimana supaya manusia ini kufur kepada Allah. Keluar dari Islam, murtad. Kalau sudah umat Islam ini murtad, girangnya luar biasa dia. Senangnya luar biasa. Kemudian kalau tidak sanggup, dia usahakan bagaimana supaya orang ini berbuat bid'ah. Karena bid'ah termasuk yang disangka oleh iblis. Sebab orang yang melakukan bid'ah itu seolah-olah dia melakukan ibadah kepada Allah. Padahal dia telah merusak Islam dari dalam. Hancurnya Islam dari dalam ini dengan sebab bid'ah yang banyak ini. Karena apabila timbul bid'ah, hancur sunnah. Timbul bid'ah, hancur sunnah. Akan mati sunnah itu. Makanya sahibul bid'ah hampir sama dengan orang yang berbuat syirik. Tidak sama, tapi hampir saya katakan sama. Karena orang yang berbuat syirik tidak diampunkan dosanya. Orang berbuat bid'ah juga demikian. Makanya 73 golongan yang terpecah itu, 72 itu dikatakan ashabul bid'ah, ashabul ahwa oleh para ulama. Satu al-firqah an-najiyah yang masuk surga, 72 itu dari umat Nabi Muhammad itu masuk neraka. Yang 72 ini dikatakan ashabul bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah, ashabul ahwa. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, iblis berusaha bagaimana supaya orang melakukan bid'ah. Padahal Nabi sudah ingatkan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kalau bid'ah juga dia tidak bisa, artinya tetap dia bertahan istiqamah, tidak mau melakukan bid'ah, tetap ada sunnah. Kemudian dianjurkan oleh iblis bagaimana supaya dia berbuat dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, kabair, akbarul kabair dan lain-lain. Bagaimana supaya dia berbuat dosa-dosa besar. Tidak sanggup juga dosa-dosa kecil. Terus seperti itu. Kemudian nanti disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Sampai dia lupa zikir kepada Allah. Lupa kepada kewajiban. Nah, itu cara-cara mereka. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah, kalau kita tahu, kita hati-hati. Jangan sampai terpengaruh kepada kekufuran. Atau berbuat bid'ah waliyadzubillah. Itu paling berat dalam Islam. Makanya para ulama itu musuh benar kepada ahlul bid'ah. Kalau antum baca kitab-kitab mereka itu musuh benar kepada bid'ah. Kemudian yang kedua tagut wa man ubida wa huwa radin. Ini kalau mau dipanjangkan luas pembahasannya ya. Saya singkat-singkat saja. Wa man ubida wa huwa radin, dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Jadi orang yang disembah dia rela. Jadi orang menyembah dia, beribadah kepada dia, dia rela, tidak melarang bahwa tidak boleh kamu menjadikan saya sebagai Tuhan, tidak boleh kamu menjadikan saya sebagai Rabb. Mestinya dia katakan begitu, tapi malah dia rela. Seperti para pendeta, kan dia rela kalau disembah, dijadikan sebagai Tuhan, apa yang dia ucapkan diikuti. Ini orang yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Sedangkan orang yang alim, orang yang mengerti, apakah dia kiai atau yang lainnya, kalau dia disembah, orang datang kepada dia sampai nunduk-nunduk, minta berkah, minta segala macam, sampai taubat pun minta kepada si kiai. Mestinya dia tidak rela, dia harus tinggalkan. Ini enggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Mestinya begitu. Ini enggak rela, maka dia dikatakan tagut, rela. Banyak yang seperti ini, kiai yang seperti ini banyak. Dia tidak mengajak orang untuk menyembah dirinya, tidak. Berbeda dengan yang ketiga nanti. Yang kedua ini, yaitu dia disembah, tapi dia rela. Kalau yang ketiga, mengajak orang supaya menyembah dirinya. Kalau yang ketiga. Kalau yang kedua ini, togut yang kedua tidak. Orang datang kepada dia, minta sesuatu kepada dia, taubat kepada dia, istighfar kepada dia, tawakal kepada orang itu, taubat kepada orang itu, dia rela, senang. Banyak kiai yang seperti itu. Yang dikatakan ulama-ulama ulama yang jelek. Atau alawiyin, habaib. Yang dikatakan habib. Ya, sudah melihat habib. Tabarruk dengan tangannya Asyra alif, 10.000. Ada yang khamsa alif, 5.000. Ada yang duduk saja. Tenang, dia duduk. Tiap hari datang orang lewat. Bib, minta barokahnya, Bib. Cium tangan, berangkat ke pasar.
Disembah dia. Disembah. Karena dianggap dia yang menentukan rezeki dari Allah. Dia menentukan rezeki. Jadi orang awam menganggap bahwa dia yang menentukan rezeki. Dia rela. Mesti dilarang. Ini tidak boleh. Ini haram cara yang seperti ini. Tidak ada dari Nabi. Tabarruk minta barakah seperti ini. Tidak ada. Hanya khusus Rasulullah saja. Selain itu tidak ada. Zatnya, tubuhnya Rasulullah semuanya barakah. Tidak ada pada seorang pun juga. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali. Tidak ada itu. Hanya Rasulullah saja. Rasulullah keringatnya wangi. Riaknya kalau Rasulullah riak diperbutkan oleh sahabat. Rambutnya dicukur diambil oleh sahabat sebagai obat. Hanya Rasulullah saja. Zatnya dia yang barakah. Setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi. Tidak ada orang datang kepada Abu Bakar. Tidak ada datang kepada Umar. Tidak juga datang kepada Utsman. Tidak juga. Hanya Rasulullah saja. Dan itu disebutkan dalam sekian banyak hadis yang sahih menyebutkan itu. Seperti keringatnya dikumpulkan oleh Ummu Sulaim. Wangi keringatnya. Setiap Rasulullah buang riak diperbutkan oleh sahabat. Diusapkan ke mukanya. Karena wangi. Rambutnya waktu umrah dicukur. Atau waktu haji dicukur. Diperbutkan oleh sahabat sebagai obat. Sembuh. Dipakai obat oleh para sahabat. Hanya Rasulullah. Tapi orang-orang yang sesudahnya. Yang kemudian dia. Orang tabarruk datang kepada dia. Minta barokah. Sampai taubat pun. Ya sudah kamu dimaafkan. Itu berarti dia disembah. Nah yang seperti ini juga termasuk tagut. Tagut. Jadi orang diajak untuk menyembah dia. Kemudian dia mengaku bahwa dirinya keturunan Nabi. Pasti jannah meskipun berbuat dosa. Dari mana mengaku jannah? Tidak ada kemuliaan yang lain kecuali dengan taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan nasab kemuliaan itu. Kalau dia punya keturunan, hatta seandainya benar dia punya keturunan bahwa dia keturunan Nabi. Tidak bisa dia mengatakan dirinya masuk jannah. Karena dia mengatakan dirinya bahwa dia orang Arab, keturunan Nabi. Dari mana? Seperti itu. Seandainya benar, silsilahnya seandainya benar. Tapi yang ada semua ini kadzab. Yang ada, silsilah yang digantung di rumah-rumah semuanya kadzab. Bohong. Dusta itu semuanya. Seandainya benar. Tidak ada keutamaan sama sekali. Artinya keutamaan dalam artian dia itu sudah pasti masuk jannah. Tidak ada. Tidak ada keterangan demikian. Tetap kan Nabi mengatakan kepada Fatimah, Ya Fatimah binta Muhammadin inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa membela kamu nanti pada hari kiamat dari siksa Allah. Kalau seandainya keturunan Nabi itu pasti masuk jannah, Nabi enggak katakan demikian kepada Fatimah. Wahai Fatimah, aku tidak bisa membela engkau dari azab Allah nanti pada hari kiamat. Tidak bisa. Bisanya apa? Dengan amal. Kalau dia beramal, amalnya baik, bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Yang juga tergantung kepada rahmat Allah. Tapi kalau dia membanggakan keturunannya pasti masuk jannah, dia berbuat dosa besar, tetap dosa besar akan dihisab oleh Allah. Jadi ini jangan salah paham. Dan orang awam ini banyak sekali dibohongi. Dibohongi oleh yang katanya Habib, Ba'alwi, dan segala macam ini Alawiyin, Habib Fulan, segala macam. Ini banyak dibohongi. Sudah dibohongi masih terus datang, masih ngasih duit. Ini juhala yang seperti ini umat ini. Bodoh, juhala. Mestinya orang yang begitu diingatkan, itu tidak boleh. Sampai ada call-nya juga. Sampai peringatan untuk mereka datang dengan bawa segala macam. Ini sudah keluar dari syariat Islam. Tidak pernah ada dalam Islam yang seperti itu. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan oleh sahabat. Tidak dilakukan oleh imamul mujtahidin. Tidak. Perbuatan bid'ah. Bahkan membawa kepada syirik. Ini yang seperti ini harus diperhatikan. Wa man 'ubida wa huwa radin. Dia disembah dan dia rela. Tidak melarang umat. Cuma yang lain yang tahu diam saja. Yang lain mestinya tegur. Ini tidak benar cara yang seperti ini. Ini haram menurut syariat Islam. Dan orangnya tagut harus jelaskan. Nah yang berani seperti ini sedikit. Ya, bisa dihitung dengan jari. Padahal dulu zaman sahabat al-jur'ah bil amr bil ma'ruf wa nahi munkar, Masya Allah. Berani dalam menegur yang menyuruh yang ma'ruf, menegur yang mungkar itu Masya Allah. Sekarang diam saja. Ya, padahal itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, di Jakarta masih ada yang seperti itu. Orang datang dari desa-desa minta barokah supaya masuk jannah. Diam. Yang lain nggak mau tegur. Ya, dibiarkan. Jadi yang seperti itu, ya, tagut. Yang seperti itu tagut.
Tagut itu tempatnya di neraka. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, dia menyuruh orang supaya menyembah dirinya. Seperti Firaun. Firaun itu mengajak orang untuk menyembah dirinya. Kemudian juga masyayikhud dalal. Masyayikhud dalal itu syekh-syekh yang mereka punya aliran kesesatan. Orang dibaiat sama dia, orang harus ikut dia, harus taat kepada dia. Tidak boleh taat kepada yang lain. Kalau taat kepada yang lain, tempatnya di neraka. Harus taat kepada orang itu. Ini mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Seperti dalam tarekat-tarekat Sufiyah itu banyak. Dan orang firqah-firqah yang ada ini yang mengikuti tarekat Sufiyah juga banyak. Dibaiat, si imam ini, si syekh ini dibaiat, kemudian harus taat apa kata dia. Kadang-kadang perintah dia lebih dari perintah Allah dan Rasulnya. Padahal perintahnya dia sudah menyimpang dari syariat Allah. Tetap ditaati. Mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, ini tagut. Yang seperti ini, tagut. Jadi mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Untuk mengatakan dirinya sebagai ilah. Seperti orang yang mengatakan, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 29. Allah berfirman, dan barang siapa yang berkata di antara mereka, sungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka kami akan balas dia dengan neraka Jahannam, dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Kemudian yang keempat, jadi orang mengajak manusia untuk menyembah dirinya itu juga tagut. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu gaib. Dia mendakwahkan dirinya bahwa dia tahu ilmu gaib. Orang ini juga termasuk tagut. Kenapa dikatakan tagut? Karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah saja. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada yang tahu. Hatta rasul-rasul itu pun setelah Allah memberitahu kepada mereka. Seperti Allah sebutkan dalam surah yang pertama, surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Surah An-Naml, surah 27 ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Sesungguhnya Allah berfirman dalam ayat ini, katakanlah tidak mengetahui apa yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Jadi katakanlah tidak mengetahui yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan dibangkitkan. Artinya siapa saja, malaikat yang di langit, kemudian rasul-rasul yang di bumi tidak tahu yang gaib, apalagi selain mereka, kecuali Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surah Jin, Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Di ayat 26-27 di surah Jin itu. Yaitu Allah yang mengetahui yang gaib. Dan tidak Allah tunjukkan yang gaib itu kepada seorang pun juga kecuali siapa dari Rasul yang Allah redai. Dalam surah Jin ayat 26-27. Jadi orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, maka dikafirkan oleh para ulama. Para ulama mengkafirkan orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Seperti ya, kahin, dukun-dukun, atau arraf yang tukang ramal. Mereka itu mengaku dirinya mengetahui yang gaib, mengaku bahwa dia mengetahui masa yang akan datang. Yang akan terjadi dia tahu. Yang seperti ini mereka dikufurkan oleh para ulama. Kalau ada orang yang datang bertanya kepada mereka dan membenarkan
maka orang itu telah terlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, lalu ia membenarkan dukun itu dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendatangi dukun itu dia kufur kepada Nabi Muhammad. Artinya kufur kepada Quran. Makanya sebagian ulama mengkafirkan dukun-dukun ini kafir karena dia mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Sedangkan yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Dengan dia mengatakan dirinya tahu yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sama dia dengan Allah. Karena ya, yang tahu perkara gaib hanya Allah. Kemudian dia mengakui bahwa dia dirinya mengetahui yang gaib. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga ulama mengkafirkan orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Jadi yang seperti ini, wa man idda'a syai'an minal ghaib, masuk dukun, tukang ramal. Artinya orang-orang yang meramal dengan tangan atau yang lainnya yang sifatnya gaib, yang tidak diketahui melainkan hanya Allah, maka yang demikian ini dikufurkan oleh para ulama. Dan orang yang datang kepadanya datang saja, tidak membenarkan, datang saja, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum yaitu selain dengan apa yang Allah turunkan. Jadi berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang seperti ini juga dikufurkan oleh para ulama. Tetapi ingat, kufur yang seperti ini tidak lepas dari penjelasan para ulama. Nah, kebanyakan yang ada sekarang ini orang-orang yang bikin pengajian bentuknya halaqah. Itu kalau membahas tentang ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu lebih banyak kaitannya membahas bahwa yang dikatakan tagut itu orang yang berhukum selain dari hukum Allah, tagut, dan orang itu kafir. Padahal ayat itu dijelaskan oleh mufassir dari kalangan sahabat bahwa orang itu kafir bukan kafir dalam artian keluar dari agama, tidak. Kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Bukan berarti kafir keluar dari Islam. Tapi kalau antum lihat di halaqah-halaqah lebih banyak kaitannya tauhidnya, kaitan tauhid hakimiyah. Yang dibahas tentang ini saja tagutnya. Padahal tagut itu kasirun, kata muallif. Wa tawaghitu kasirun. Tagut itu banyak. Tapi satu aja yang dibahas tagutnya, yaitu orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, kafir, keluar dari Islam, itu tagut. Padahal tagut banyak. Kita tidak mengingkari bahwa orang yang berhukum selain hukum Allah itu tagut. Kita tidak mengingkari itu. Tapi bukan hanya itu saja. Masih kita lihat lagi bagaimana dakwah para anbiya war rusul. Apakah dakwah para anbiya war rusul mengingkari penguasa dulu atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah? Itu yang harus kita lihat. Mengingkari penguasa dulu yang ada yang zalim, atau mereka itu memulai dakwahnya dengan mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kenyataannya para rasul semuanya mengingkari orang yang beribadah kepada selain Allah. Menyembah kepada patung, menyembah kepada yang lain. Kemudian patung-patung ditafsirkan dengan yang lain, ditakwil. Yang namanya patung itu tidak mesti patung. Hukum juga, undang-undang juga patung. Takwil, tahrif, yang seperti ini. Kita tidak mengingkari bahwa orang yang berhukum selain hukum Allah itu tagut, kita tidak mengingkari. Tapi tagut itu banyak. Penjelasannya, bagaimana para anbiya dan rasul memulai dakwahnya. Mereka yang lebih paham tentang makna tagut, dan sahabat lebih paham tentang makna tagut sebelum yang lainnya. Sebelum yang lain, mereka yang lebih paham. Itu harus kita ikuti. Ibrahim, pada zaman Ibrahim ada Namrud. Apa Nabi Ibrahim mengingkari
soal kerajaan Namrud. Yang diingkari, yang pertama, bapaknya dulu menyembah pada selain Allah. Umatnya menyembah selain Allah. Patung yang dihancurkan. Iya tidak? Yang lagi demikian. Sampai waktu Nabi Muhammad SAW, ada penguasa Quraisy pada waktu itu. Bukan itu yang dibahas oleh Muhammad. Beribadah kepada selain Allah. Itu yang kufur. Itu yang syirik. Itu dulu dibahas. Sampai Nabi punya kekuatan, diizinkan Allah perang, baru dihancurkan semua penguasa itu. Setelah 13 tahun mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, pemahaman yang seperti ini sekarang ini kabur. Dengan kajian-kajian yang seperti kabur. Ya, jangan salah paham. Itu benar, tapi bukan hanya itu saja. Itu yang harus diingat. Jadi kajiannya terus tentang masalah itu, yang kemudian akhirnya kita harus punya khilafah. Kalau sudah ada khilafah, semua gampang. Orang yang kubur-kubur yang menyembah kepada selain Allah itu gampang bisa kita hapus kalau punya khilafah. Sampai kapan adanya khilafah itu? Khilafah bukan sebagai ghayah, bukan sebagai tujuan, tapi mendakwakan dakwah tauhid merupakan sebagai tujuan. Adanya kalau seandainya Allah memberikan khilafah itu kemenangan kepada umat Islam, khilafah diberikan, itu alhamdulillah. Itu sebagai wasilah untuk menegakkan dakwah tauhid di muka bumi ini. Kalau sana itu tidak tercapai, kita sudah menyampaikan ad-dainal wajib, mengajak pada umat bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, sudah kita laksanakan. Seandainya kita diwafatkan oleh Allah, kita tidak punya beban kalau seandainya sudah kita laksanakan itu. Tapi kalau kita kesampingkan dakwah tauhid, kita kesampingkan mengingatkan orang dari berbuat syirik, kita kesampingkan yang pokok ini. Pembahasannya orang yang berhukum selain hukum Allah kafir. Ini dulu pokok pembahasan. Sampai puluhan tahun sampai meninggal. Bagaimana umat? Dan itu sudah terjadi. Sudah dilaksanakan oleh berapa banyak kaum muslimin yang korban jiwa sudah bukan sedikit, tapi tidak tegak dakwah itu. Dan orang tidak tersampai dakwah tauhid. Tidak sampai kepada mereka. Dan tidak tahu tentang kesyirikan. Meneriakkan jihad tapi tetap masih berbuat syirik. Bagaimana akan diterima amalnya di sisi Allah? Teriak jihad, tapi masih beribadah kepada selain Allah. Bagaimana akan diterima? Tadi sudah kita bahas. Sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah Hasyiah dari Ushul Salasah. Kata beliau, bahwa ibadah tidak akan diterima kepada Allah kalau tidak bertauhid kepada Allah. Jadi ini harus dipahami tentang masalah ini. Jadi yang ada tauhid itu menurut para salafus saleh, menurut para ulama yang mengikuti jejak mereka, bahwa tauhid itu dibagi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak ada tauhid hakimiyah, tidak ada. Dari tauhid yang ke-5 ini diambil tauhid hakimiyah. Artinya hakim itu hanya Allah. Begitu. Jadi soal tauhid hakimiyah sudah masuk dalam tauhid rububiyah. Jadi tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun mulkiyah yang mereka istilahkan tauhid mulkiyah atau hakimiyah itu masuk dalam tauhid rububiyah. Itu yang harus dipahami. Jadi orang yang berhukum selain dari hukum Allah memang dikatakan tagut. Cuma ingat, ada yang memang dia kafir keluar dari Islam. Kalau umpamanya dia mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak benar, tidak cocok untuk zaman sekarang, dan hukum yang sekarang itu yang lebih baik, nah itu kafir orang itu. Kalau dia dengan i'tiqad mengatakan demikian, kafir. Tapi ada orang yang memang karena kebodohan, kejahilan dia berhukum. Sehingga Ibnu Abbas menafsirkan kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Kalau orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Kalau antum lihat masa para sahabat dan tabi'in, itu tidak sedikit penguasa yang zalim. Waktu masa sahabat tabi'in terus pada khilafah Abbasiyah, Amawiyah, itu banyak yang zalim, zalimnya luar biasa. Tapi mereka tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Nabi malah menyuruh mereka untuk taat. Jadi kita mengakui bahwa orang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, itu mereka dikatakan tagut. Cuma kita lihat pembahasannya. Sampai tahapan mana mereka keluar dari Islam. Sampai tahapan mana mereka dikatakan zalim. Sampai tahapan mana dikatakan para ulama bahwa mereka itu sudah
sudah dikatakan fasik atau yang lainnya. Jadi kita melihat penjelasan para ulama, bukan kita menghukumkan diri, bukan kita menghukumkan mereka menurut ra'yu kita atau pendapat kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi tagut yang pokok itu ada 5, iblis yang pertama, yang kedua yang disembah selain Allah dan dia redha, yang disembah sedangkan dia redha, rela dia disembah. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Yang kelima, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, atau orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Dalil, wad dalilu qauluhu ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, lam fisama laha, wallahu sami'un alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, dan sungguh telah jelas petunjuk itu dari kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yang kuat, lan fisamalaha, yang tidak akan lepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya, antum bisa lihat lagi nanti di terjemahan Al-Quran itu, terjemahan ya, mushaf Al-Quran itu antum lihat nanti tentang tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas petunjuk itu dari kesesatan. Jadi orang yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan lepas, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah, dan ini yang dikatakan makna atau arti la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu artinya kita tidak beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah artinya kita kufur kepada tagut, beribadah hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha, tidak ilah. Artinya tidak ada yang lain yang kita sembah illallah, kecuali hanya Allah saja. Itu makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Kemudian wafil hadis, dan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi atau wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islam. Pokoknya perkara itu adalah Islam. Pokoknya urusan itu adalah Islam. Jadi pokok itu adalah Islam. Jadi semua urusan kita kembalikan kepada Islam. Jadi pokok segala macam urusan kita yaitu kembalikan kepada Islam. Itu yang harus kita ingat. Semua urusan yaitu ada dalam Islam ini. Kemudian wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Tiang ini adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan dzurwatu sanamihi, puncaknya, kalau zirwah ini asalnya tulang punggung onta yang naik ke atas itu, punuknya itu zirwatu sanam artinya punuk onta. Artinya puncaknya, puncak dari Islam ini al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi pokok agama ini Islam. Segala macam urusan kita kembalikan kepada Islam. Bagaimana kata Islam? Apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu boleh atau tidak, apakah itu hak, apakah itu batil, semuanya kembalikan kepada Islam. Kemudian tiangnya itu salat. Tegaknya Islam ini yaitu dengan salat. Sehingga dari hadis ini ada ulama yang berpaham bahwa meninggalkan salat itu adalah kafir. Seperti hukum tarikis salat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa dia mengatakan karena tiangnya adalah salat, bagi orang meninggalkan tiang itu berarti dia kafir. Itu pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengambil dari mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama
mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Dihukum dengan ta'zir oleh para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan, tapi dibunuh. Sebagian yang lain tidak dikafirkan, dipenjara. Sebagian lain mengatakan tidak dikafirkan, tapi dita'zir, dihukum ta'zir itu didera orang yang tidak sholat itu. Jadi tidak ada seorang ulama pun yang menganggap ringan tentang masalah sholat. Itu harus tegakkan. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Jadi puncak dari Islam ini berjihad di jalan Allah setelah dia mengetahui tauhid kepada Allah, setelah dia menjauhkan syirik, dia menegakkan syariat Islam, kemudian jihad. Karena jihad itu yang puncaknya dan terakhir yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kajian kita tentang usul salasah. Yang penting bagi kita ulangi lagi. Kita kaji kembali di rumah apa yang sudah kita baca. Kemudian kasetnya pun ada, antum dengar lagi. Sehingga apa yang sudah kita kaji itu tidak hilang begitu saja. Bisa kita pahami kembali. Kita tadabburkan lagi. Kita kemudian mengamalkan dari apa yang sudah disampaikan. Setelah itu kita dakwahkan kepada keluarga kita. Ingat, yang 4 itu yang pertama. Al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabar. Pertama kali muqaddimah usul salasah. Yaitu setelah kita pelajari, kita wajib mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, kita wajib mendakwahkan. Sebelum yang lain kita dakwahkan, keluarga kita dakwahkan. Orang yang terdekat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kamu yang terdekat. Atau dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu dulu kita mulai. Dakwah kita kepada keluarga kita. Kemudian setelah itu kita bersabar. Kalau mendapati tantangan, cemoohan, ejekan dan segala macam, itu tantangan dalam dakwah dan kita wajib sabar. InsyaAllah dengan begitu Allah akan memudahkan segala urusan kita dan kita ditetapkan istiqamah di jalan yang hak. Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.